sehingga orang-orang memanfaatkan. Makanya Anda hati-hati ya. Anda nggak akan tambah kaya, Anda memanfaatkan Saifuddin Ibrahim itu nggak akan tambah kaya loh. Ya. Jangan ya, jangan memfitnah ya. Jangan memfitnah. Tetapi memang kita ingin benar, ingin transparan. Supaya apa? Supaya Pak Saifuddin jangan ditipu, ya. Dan kalau kita lihat kemarin lawyer-lawyernya ini, lawyer agak nggak bener ya. Nggak bener lah, namanya nggak bener, masa ditanyain ngamuk. Coba ada lawyer tanyain ngamuk, gua kepret dan ntar tanyain ngamuk, cuma nanya kok ngamuk. Dan dua, yaitu maklum lawyer pro bono. Kalau lawyer pro bono ini paling ribet, saudara. Ya itu ngamuk, kenapa ngamuk? Ya gua pro bono, lu tanya-tanya, lu gua lawyer gratisan, bajingan, lu gua gratisan, bayarnya kagak. Kurang asam lu, kita beli duit lu. Pro bono lu. Siapa yang nyuruh pro bono? Kita main keluar duit kayak lawyer, ya kan? Nah, ini kalau sampai ke pro bono, saya bingung nih. Nah, kalau Prabowo tadi ya benar itu. Kalau pro bono saya bingung, ya kan? Nah, tetapi di samping itu, memang kita juga harus hati-hati karena banyak ya. Si Kamarudin ini kan mau bikin partai politik juga. Jadi hati-hati. Ini info semua A1 semua ya, dari sumber-sumber jelas semua ya. Kalau nggak terima lawyernya suruh masuk sini. Gua kepretin sekali antar lawyernya. Hati-hati loh ya. Ya kagak kerja, tebar pesona doang, banyak bacot, nggak ada hasil. Saya mah bodoh amat. Apa lu dah? Apa lu? Saya udah bilang hati-hati, dari awal saya udah bilang hati-hati, jangan lepasin si RP itu, jangan dilepas, malah dilepas si RP itu, gimana sih? Dari awal kita sudah bicara di sini, udah hati-hati. Oh nggak apa-apa, kalau apakah KC akan kita lepas? Oh enggak, kita kawal terus ya, kita sudah komit, kita tidak boleh tinggalkan teman. Ya, kecuali KC bilang, udah jangan ikut campur lagi, oh kita berhenti bungkam. Tapi selama KC belum bilang, makanya saya lagi berusaha temui KC di dalam, saya lagi minta tolong orang. Maksudnya biar bisa cek, bisa tengok ini orang masih utuh apa enggak, busuk apa enggak di dalam, kasihan loh ini. Maksudnya terus ditanya mau gimana, ya kan? Terus saya khawatirnya Pak Saifuddin dikadalin nih sama lawyernya nih. Saya cuma khawatir begitu doang nih. Iya aja Pak Saifuddinnya, dia nggak ngerti, cuma karena udah sungkan, udah janji mulutnya. Pak Saifuddin kalau udah janji soalnya dijalanin ya. Kalau dia ngomong iya, makanya saya bilang aduh ini orang dikerjain bener. Udah tambah gitu saya nggak tahu nih siapa nih biang keroknya di strike YouTube, saya nggak tahu ya. Kalau saya yakin bukan dari Pak Saifuddin ya, saya yakin dari orang lain ini. Iya, saya yakin ini ada yang manas-manasin, bisa jadi dari keluarganya supaya apa? Supaya KC jangan di blow up. Karena ada pesan politik, ada muatan politik. Ini info A1 supaya KC jangan di blow up. Ya, makanya langsung strike semua kali yang ada KC-nya kan. Tim teknis ada tantangan ditawarin 1,2 M. Nah, ini kan beredar yang saya bilang kemarin. Tapi Pak Saifuddin udah ngomong bahwa 400 juta itu masih kurang karena ada tantangan dari sebelah 1,2 M. Itu yang saya ngomong kemarin. Tapi akhirnya kan sudah muntah itu. Jadi kita sayang nih Pak Saifuddin diperalat Pak. Ini yang tercemar nama Pak Saifuddin Ibrahim Pak. Kasihan. Makanya ya teman-teman jangan berpikir negatif ya. Besok siang saya Pak Santi Amer, Pak Stephen ketemu kita di BSD. Iya kalau bisa temenin Pak Saifuddin loh. Saya sama khawatir loh itu serigala di sekelilingnya beliau itu beliau tuh berapa kali uangnya dihabisin. Itu Saifuddin kalau nggak ditipu beliau udah jadi pendeta kaya itu. Bolak-balik dihajar terus, dihabisin terus sama orang-orang. Tercemar beliau Pak. Nama baik beliau tercemar. Kasihan. Supaya pelayanannya jangan rusak. Mungkin gimana caranya dikawal begitu kayak orang diingetin mestinya. Yang Pak Herbert itu mungkin perlu dijelasin juga. Dia pikir Pak Herbert itu mau meres Saifuddin. Kita sudah kenal Pak Herbert. Saya udah tahu track recordnya Pak Herbert. Itu kan karena kemarin kita bilang jangan pro bono, makanya dia tagih. Tapi kan sebenarnya kan tinggal ngomong, ini ada duit 50 juta lu pegang dulu. Mestinya gitu saja. Ya kan? Nah, tinggal begitu saja.
Cuma kan waktu Coba itu saya nggak berani pembenaran. intervensi kan, saya udah bilang saya nggak intervensi. Tapi kalau sudah sejauh ini bahaya sekali karena lawyernya nggak kerja apa-apa, ya, cuman surat-suratan doang kayak orang pacaran. Nah, sebentar. Nanti saya mau split aja Pak dari LSM ke Pak Herbert Pak. Iya. Sayang Pak Kaci Pak. Sayang Pak Kaci Pak. Cuma tetap kalau bisa ada yang ke rumahnya Pak Saifuddin deh, maksudnya Pak Jendral Tobing mampir ke Pak Saifuddin apa gitu ya, supaya tahu kita backup kalian gitu. Dan supaya ini lawyer-lawyer ini juga jangan sembarangan begitu loh. Kemungkinan saya bertiga sama Pak September. Pak Saifuddin ya. Bertiga. Disupport beneran ya, ini teman-teman nanya ke saya semua, saya juga bingung jawabnya satu-satu loh nih Pak. Kita jawabnya juga bingung satu-satu karena terlalu banyak ini, makanya saya jawab langsung di sini. Tapi kan yang nggak boleh itu keluarganya ada ya WhatsApp-nya, jadi bukan Saifuddin yang bilang nggak mau loh, keluarganya yang istrinya EKC nggak boleh, nah itu nggak bisa, jadi kita stop. Itu karena saya juga nggak mau bukan apapun ya, kita bukannya nggak rela, tapi saudara tadi lihat ya tiba-tiba orang misalnya nih ya kita support. Perjuangan kita nggak jelas, hasilnya apa nggak jelas, uang itu kemana nggak jelas, ya kan? Apa Anda rela? Sedangkan Pak Saifuddin sendiri kita tahu sering dikadalin sama anak buahnya, karena beliau terlalu baik, ya kan? Sehingga duit yang seharusnya dikeluarkan kayak untuk Pak Hebet nggak berani kemarin kan, padahal harusnya dikeluarkan. Tapi duit yang tidak harusnya dikeluarkan, yang meritil-meritil, yang kelihatannya cuma 10-20 juta, tapi keluar terus, akhirnya meritil, habis lah. Pegang 2 miliar juga habis itu duit segitu. Tapi kalau duit yang perlu, bikin, makanya saya bilang dari awal, bikin anggaran dulu. Anggaran buat perang, ini. Ya, begitu anggaran ini jadi, dikasih tahu, ini anggaran ini. Kita sudah harus kita percaya bahwa lawyer ini jujur. Kalau Pak Hebet ini kan kita sudah punya track record-nya. Ya, kita udah pegang. Nah, kalau sudah jujur, kita tahu, kita harus percaya. Jangan kita sudah percaya terus kita tarik ekornya, kita lepas. Jangan, kasihan juga lawyer. Istrinya kemarin saya bilang, jangan sampai orang perang cuma disenjatain titit doang. Masa maju perang senjata titit doang? Itu mah Bima, itu mah Gatot Kaca. Gatot Kaca aja masih punya kuku. Ini cuma titit doang senjatanya, kasihan, jangan. Makanya saya bilang nggak ada cita lawyer pro bono itu bohong. Nah, kalau di Eropa saya percaya lawyer pro bono itu jago-jago, hebat-hebat ya. Jago mereka itu, karena lawyer pro bono itu kesempatan dia buat unjuk gigi. Kalau di Indonesia nggak ada unjuk gigi, unjuk titit, adanya repot itu. Oke nih, bentar nih. Wah, oke nih Raja Lotung. Apalagi saya dengar kemarin mau bikin partai. Udahlah, kalau orang kita ya, maksudnya yang Kristen ini bikin partai, udahlah nggak akan jadi. Karena apa? Ya itu tadi pasti nanti ujung-ujungnya roh mamonnya yang lebih banyak bicara. Jadi materi itu peluang bisnis untuk sedot WC. Peluang bisnisnya apa? Jadi ada satu lagi ketambahan tempat pembuangan. Gak usah repot-repot, buang aja ke rumah jenderal itu, kan dia suka main itu. Iya, boleh tuh. Jadi TPA-nya kita pindah ke sana. Iya, benar Pak. Tapi yang utama sih Pak KC dulu deh Pastor, gitu loh. Kalau memang pengacaranya masih kayak begitu, mending ditambahin pengacara lain deh. Yang saya sempat sounding Pak David Tobing itu. Coba aja di trace dulu. Kalau itu menurut saya sih beliau tuh bisa dipercaya lah, dan namanya serigala ya, apalagi Abi dikelilingin serigala, harus ditaruh sekarang singa gitu loh, biar semua nggak ini, namanya serigala kan bawaannya kan ngiler mulu, ngelihat ada daging dikit sikat gitu. Makanya ujung-ujungnya sudah gimana ya, Hanya si Bona itu kan, iya, ada tawon, ada kalajengking, ada macam-macam itu dalamnya tuh. Ada ya yang jelas sih kena HIV segala macam itu kan, mukanya muka homo tuh kan. Iya, paling banyak juga pasti ya kotoran dari fish-nya paling banyak ya. Kan lidahnya suka gitu,
suka gitu kan dia kan. Itu biasanya begitu tuh homo tuh. Bah. Aduh, kacau ini saya bilang. Pak Kadin, makin bahaya kalau nggak dibawa-bawa. Aduh. Sampai lidah. Iya. Bahaya. Saya berharapnya tuh Pak. Class action termasuk nanti kita mau kita mau ngurusin si Somad sama si siapa tuh tadi kemarin Irena Handono ya. Nah itu kita lewat sini nih, Somad sama Irena Handono dan CS-nya mereka. Kita lewat sini, kita nggak mau lawyer gratisan. Kita udah kapok lawyer gratisan ya. Nah, yang pro bono, yang bau-bau pro bono itu kita udah kapok pokoknya. Ya kita mau kita benar-benar profesional, tapi juga termasuk nanti kalau bila mana perlu dipakai untuk ngurusi KC, tapi tidak melalui yang grupnya. Jadi saya cuma mau tanggapin sedikit aja. Terima kasih tadi masukan. Maaf saya terlambat. Tadi karena Bu Ana marah sama saya, lupa Paul. Apa marah? Mana Bu Ana pernah marah? Bohong. Nggak pernah marah, yang marah gua yang marah, sering marah-marah. Dia mah nggak pernah marah. Iya. Jadi Bercanda ya. Ya, jadi mungkin dari yang tadi ada yang nanya ya tentang gimana caranya gitu. Jadi di Indonesia ini memang ada kekuatan pers ya, ada kekuatan pers, ada kekuatan dari jalur hukum, ada kekuatan dari DPR, ada kekuatan dari ya bilanglah pemerintahan, dan juga ada kekuatan arus bawah gitu. Yang saya tahu ya, jadi ya selain legislatif, eksekutif, yudikatif gitu. Dan jangan lupa ilmuwan, kita perlu research. Yes, saya itu baru Bobby Oka, betul. Ya, jadi nanti kita bisa, sebenarnya Pak Paul ada beberapa teman saya dulu wartawan juga yang sekarang mereka memang pure ya untuk research gitu loh. Tapi kemarin saya coba tanya dia bilang, wah itu mesti ini ya, mesti benar-benar teliti gitu, karena ini kan menyangkut undang-undang ITE yang sangat menjebak itu. Ya, jangan sampai kayak Pak Luhut sama si Haris Azhar itu kemarin. Wah itu mas, ya Harisnya juga dodol juga sih. Maksudnya terlalu. Iya. Orang dia, ya itu tadi kan, orang bisa nyambangin, bukannya disambangin malah diteriakin di sini. Kan salah itu sih salah kalau dia mah. Ada celah hukumnya ya kalau itu ya. Iya. Tapi benar tadi yang Pak Paul sama Pak Suara Kebenaran tadi, kalau kita mau memberitakan kebenaran ya pakai cara yang benar, jangan pakai cara yang tidak benar, itu aja sih. Nah itu memang butuh sedikit kerja keras dan banyak kerja cerdas. Itu aja Pak Paul. Terima kasih Pak Suara Kebenaran. Terima kasih Pak Najwa, ibu wartawan kita. Ya, oke, jadi Pak Suara kemarin kita ada sengaja bikin rekening baru supaya itu baru. Jadi saya bilang rekening ini baru, nanti kalau sudah dipindah ke yayasan rekeningnya harus ditutup. Ya itu atas nama Ibu Novita Poli 624 124 1740. Ya BCA 624 124 1740 Novita